Bismillahirrahmanirrahim. Babul wara'i wa tarkis syubuhat. Bab menerangkan mengenai wara' wa tarkis syubuhati dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak jelas. Qala al-Qarafi al-wara'u tarku ma la ba'sa bihi hadaran fima fihi ba's. Wara' itu adalah meninggalkan perkara yang enggak berbahaya, perkara yang halal, demi kehati-hatian supaya tidak jatuh di dalam perkara yang haram. Qala Allah Ta'ala وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. وَتَحْسَبُونَهُ dan kalian semua mengiranya hayyinan ringan, wahuwa sedangkan dosa tersebut indallahi di sisi Allah azimun adalah perkara yang besar. Wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhan engkau labil mirsad, sungguh adalah zat yang mengawasi. Sungguh benar-benar mengawasi. Wa 'an an-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala sesungguhnya perkara yang halal bayyinun jelas. Wa innal harama dan sesungguhnya perkara yang haram bayyinun jelas. Wa bainahuma dan di antara perkara yang halal dan haram mushtabihatun ada perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang belum jelas halal haramnya. La ya'lamuhunna tidak mengetahuinya katsirun kebanyakan minan nasi dari manusia. Faman maka barang siapa ittaqa yang dia menjaga diri asyubuhati perkara-perkara yang tidak jelas. Menjaga diri dari perkara-perkara yang tidak jelas. Istabra'a maka sungguh dia telah membebaskan atau dia telah menyelamatkan lidinihi untuk agamanya, wa irdihi dan kehormatannya. Wa man dan barang siapa waqa'a dia jatuh fi syubuhati di dalam perkara-perkara yang tidak jelas, waqa'a maka dia jatuh fil harami di dalam perkara yang haram. Karra'i seperti seorang pengembala, yar'a yang dia mengembala hewan ternaknya, haulal hima di sekitar tanah yang dilarang untuk digembala di situ. Hima ini tanah subur, tetapi tanah yang orang lain enggak boleh mengembala di situ. Yushiku dia hampir-hampir ayyarta'a memakan fihi di dalam tanah larangan tersebut. Ala ingatlah wa inna likulli malikin sesungguhnya bagi setiap raja himan ada tanah larangan. Ala ingatlah wa inna himallahi dan sesungguhnya larangan Allah, tanah larangan Allah, maharimuhu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ala ingatlah wa inna fil jasadi di dalam sesungguhnya di dalam jasad mudghatun ada segumpal daging. Jadi mudghah itu
segumpal daging. Kenapa dikatakan mudghah? Li'annaha tumdaghu bil fam. Karena daging tersebut itu masih bisa dikunyah di dalam mulut. Karena kecil. Jadi mudghah itu segumpal daging. Sehingga namanya segumpal itu kan masuk di mulut kamu masih cukup. Gitu. Kalau mulutnya luas tentunya. Idza saluhat apabila baik saluha maka idza saluhat apabila segumpal daging tersebut baik saluha maka baik al jasadu jasad kulluhu semuanya wa idza fasada dan ari kalane rusak apa ya si mudghah fasada maka rusak al jasadu jasad kulluhu semuanya ala ingatlah wahia segumpal daging tersebut al-qalbu adalah hati, al-qalbu adalah jantung. Masumiyal qalbu, hati itu dinamakan hati atau jantung dinamakan qalb likathrati taqlibih, karena dia ini begitu mudah terbolak-balik. Hari ini pengen ngaji, baru 1 menit kemudian udah malas lagi. Tahu-tahu pengen makan, habis pengen makan nggak jadi, pengen tidur. Begitulah hati kita. Dinamakan qalb karena likathrati taqlibihi, karena dia ini terlalu sering berbolak-balik. Dari A ke B, dari B ke A lagi, dari B ke C. Begitulah hati seorang manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah menyampaikan kepada kita satu hadis yang begitu penting. Satu hadis yang menyangkut prinsip kehidupan seorang manusia dan menyangkut keselamatan agamanya seseorang. Baginda Nabi beliau bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Makanan yang halal jelas, omongan yang halal itu jelas, gerakan yang halal itu jelas. Halal itu jelas semua. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara yang haram itu jelas juga. Sudah dijelaskan oleh Allah yang haram ini itu kalau kamu baca di Quran, di dalam hadis lengkap, jelas semua. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan ada perkara yang ketiga, yaitu perkara yang tidak jelas halal haramnya. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, yang kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui hukumnya, apakah ini halalkah ataukah ini haram, atau halal yang mendekati haram atau lebih mendekati ke halal. Sedikit manusia yang mengetahui. Jadi di dunia ini banyak kan perkara-perkara yang tidak jelas halalkah atau haramkah. Ketika kita mendapati perkara-perkara yang seperti itu, bagaimanakah prinsipnya? Prinsipnya adalah famanittaqa asyubuhat istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang tidak jelas, maka sungguh dia telah menyelamatkan agamanya dari kekurangan dan menyelamatkan kehormatannya dari cacian manusia. Sebaliknya, faman waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram, barang siapa yang dia ini mengerjakan perkara-perkara yang tidak jelas halal haramnya, waqa'a fil haram, maka orang tersebut lama-lama jatuh di dalam perkara yang haram. Ini adalah suatu nasihat baginda Nabi yang sangat penting di saat kita ini menghadapi perkara-perkara yang tidak jelas. Kita dalam hidup ini sering menghadapi perkara-perkara yang tidak jelas, jalan di pondok,
tiba-tiba ada nasi nganggur. Kemudian kita di masjid nyalakan kipas angin, padahal itu kan punya umum. Ini kadang-kadang kita ini tidak merenungi ini hukumnya pakai kipas masjid sendiri bagaimana. Ini hukumnya nasi di pinggir jalan kayaknya nggak kemakan santri tapi kayaknya masih enak, ini gimana kan nggak pernah kita pikirkan. Nah, ketika kita dihadapkan seperti itu, bagaimanakah prinsip yang benar, langkah yang benar, sikap yang benar? Sikap yang benar, famanittaqas syubuhat, prinsip yang paling baik adalah wara'. Apa itu wara'? Wara' itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang halal demi supaya kita tidak jatuh di dalam perkara-perkara yang haram. Perkaranya itu halal, tetapi kalau dibiar-biarkan ini bisa-bisa mengantarkan kita kepada haram. Maka prinsip yang paling baik adalah wara', meninggalkan perkara halal supaya kita tidak jatuh di dalam haram. Dan inilah kehidupannya para sahabat, kehidupannya para wali, kehidupannya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kehidupannya manusia-manusia yang sangat-sangat wara'. Manusia-manusia yang mereka ini betul-betul anti kepada perkara-perkara yang tidak jelas hukumnya. Suatu ketika Rasulullah SAW beliau melihat kurma 1 biji di rumah beliau. Kurma 1 biji di rumah. Namanya makanan kalau di rumah sendiri berarti punya siapa? Ya punya sendiri. Baginda Nabi beliau mengatakan, aku melihat sebiji kurma, kemudian aku ingin memakannya. Tetapi aku tidak jadi memakannya karena aku takut kalau kurma itu adalah kurma sedekah, bukan kurma hadiah. Jadi cuman sebiji kurma tok, beliau mikirnya sampai nggak jadi makan. Inilah waraknya Rasulullah SAW. Ada lagi contohnya warak dari para sahabat radhiyallahu anhu. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau ini sangat lapar. Tiba-tiba budaknya datang dengan membawa makanan. Langsung dimakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Fi riwayatin beliau meminum susu yang dibawa oleh budaknya. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar langsung memakannya tanpa tanya, budaknya tanya, loh Sayyidina Abu Bakar, kok tumben langsung main sikat saja, nggak tanya-tanya dulu dari mana? Lah emangnya makanan kamu dari mana? Ini, saya ini dulu zaman jahiliyah pernah belajar dukun. Duit dukun itu bahaya itu. Nah, sebetulnya saya ini nggak bisa dukun, tapi ada orang saya dukuni, saya bohongi, percaya dia. Lah kemarin tuh ketemu sama saya, terus dia ngasih duit. Lah duitnya saya belikan makanan ini. Memakan makanan, kemudian makanannya sudah ketelan. Maka sebetulnya secara hukum nggak masalah. Tetapi Sayyidina Abu Bakar ini orang yang sangat warok. Beliau nggak mau di dalam perutnya ini ada makanan-makanan yang tidak jelas. Langsung beliau memutahkan semua isi perutnya sampai hampir-hampir beliau meninggal dunia. Saking keluar semuanya. Inilah waroknya para sahabat radhiyallahu anhu. Diceritakan lagi suatu ketika Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau ini kedatangan seorang wanita. Maka wanita tadi mengatakan, ya Imam, saya ini punya pekerjaan menenun setiap malam di rumah saya. Di rumah saya ini saya menenun. Menenunnya itu di loteng, sutuh di loteng. Nah tiba-tiba ada lampu penerang jalan itu lewat di rumah saya. Akhirnya cahayanya itu masuk ke rumah saya. Dengan cahaya itulah saya itu nenun jadi tambah jelas.
Lah itu saya menggunakan cahaya yang lewat tadi itu gimana hukumnya? Coba kita pikirkan. Sebuah cahaya untuk umum itu pun cuma lewat tok. Atau lampunya itu lampu penerangan jalan umum, itu masuk ke rumah saya. Yang salah cahayanya apa yang punya rumah? Ya cahayanya lah salah sendiri, kenapa masuk di rumah kan nggak dipersilahkan. Apakah saya boleh menggunakan itu? Bagaimana hukumnya? Maka Imam Ahmad nangis dan beliau mengatakan, jangan kamu gunakan cahaya itu. Masya Allah, kamu ini betul-betul orang yang sangat-sangat warok. Sampai urusan cahaya penerangan umum masuk ke rumahmu pun engkau tanyakan hukumnya. Pernah kita mikir seperti itu? Kita lihat warung baru, sate gulai murah, gratis nasi. Sehingga pikir halal haram ini sate kambing kok Pak, bukan sate babi Pak, sikat. Walah Kang. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang itu kalau tidak warok, maka dia nanti akan terbiasa dengan perkara yang enggak jelas. Nah, sudah terbiasa dengan perkara yang enggak jelas, akhirnya perkara yang haram pun jadi biasa. Maka kita ini hidup ini belajar warok, insyaallah ya. Sebagian ulama mereka mengatakan al-wara'u tarku ma yakhsha dararuhu fil akhirah wa in kana halalan. Wara' itu apa? Itu meninggalkan suatu perkara yang membahayakan dia di akhirat walaupun perkara itu halal. Nah, bagaimana Pak caranya biar kita ini wara'? Supaya kita ini wara', mau meninggalkan perkara-perkara yang enggak jelas. Langkah pertamanya adalah renungilah, rasakanlah resikonya. Dan seorang yang dia ini sangat-sangat mencintai suaranya, sangat-sangat menjaga suaranya, vokalis sholawatan namanya, atau dia ini qori, maka setiap dia mau makan mesti tanya, ini mengandung minyak apa enggak? Ya enggak? Dia tanya, ini mengandung minyak apa enggak? Emang kenapa Pak? Wah, nanti kalau leher saya, tenggorokan saya kena minyak, waduh, job-job bisa hilang semua. Ketika seorang itu dia ini sangat-sangat menjaga suara emasnya, maka setiap makan itu diurus. Ini ada minyaknya apa enggak? Oh ini Pak, cuman bakar tok tanpa minyak sama sekali. Oh iya, enggak apa-apa. Ada minyaknya dikit, oh enggak mau saya. Sayang dengan suara. Ketika seorang dia ini mencintai suatu perkara, dia memahami resikonya minyak, maka dia akan selalu mengurus ini ada minyaknya apa tidak. Seorang manusia yang dia ini sedang sakit jantung dan dia ini ingin hidup yang lama di dunia. Nah, ada orang sakit jantung dan dia memang sudah nggak pengen hidup, beda lagi. Atau dia ini sakit gula. Nah, maka setiap makan dia akan tanya, ada gulanya apa enggak ini? Mengandung gula apa enggak ini? Demi untuk menjaga kesehatannya. Baginda Nabi beliau bersabda, "Faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram." Orang yang dia ini terbiasa dengan perkara yang syubhat, dia akan jatuh dalam perkara yang haram. Haram itu artinya apa? Mengerjakan perkara yang tidak disukai oleh Allah. Nah, kalau kita ini tahu resikonya menentang Allah, resikonya bisa murka Allah, resikonya bisa neraka yang begitu pedih siksanya, maka seorang itu tidak mungkin tidak warok. Mesti dia akan usaha menjaga tubuhnya, menjaga dirinya agar tidak tersengat api neraka. Nah, kita ini kan nggak warok, ini kan nggak mikir. Resikonya nggak warok itu akibatnya apa itu nggak mikir. Akhirnya panganan enak sikat, panganan enak sikat, warung pemandangannya bagus sikat. Nah, kelihatan duit nganggur sikat. Ini semua kenapa? Ya karena itu tadi kita tidak memahami resikonya. Masya Allah kalau kita melihat ceritanya para wali, urusan makanan kan, resikonya makanan itu walaupun halal, tapi yang masak itu bukan ahli wirid, itu masalahnya luar biasa. Itu ayah saya ini pernah bilang sama saya, Masya Allah, saya ini 3 hari 3 malam gak bisa wiritan. Lah kenapa saya tanya? Kemarin itu loh ketika saya safar ke Surabaya, di pinggir jalan ada orang jualan
susu kedelai. Saya beli loh, hati saya langsung gelap seketika. Susu kedelai itu nggak ada, Kang. Kedelai campur babi itu nggak ada. Kedelai campur kambing juga nggak ada. Ya kedelai ya mesti halalnya. Tetapi karena saat itu kurang warok sedikit, itu resikonya hatinya nggak bisa zikir berhari-hari. Saya tiap hari di warung Madiun kafe kok ya zikir masih biasa, Pak. Itu karena hatinya sudah mati, jadi nggak bisa bedakan rasanya. Jadi makanan tuh jelas halalnya saja, yang masak nggak bener itu sudah mempengaruhi. Bagaimana kalau perkara yang nggak jelas? Risikonya lebih dahsyat lagi. Maka mungkin kita ini sudah 8 tahun nggak kubro-kubro, ya kan? Sudah 8 tahun baca Quran nggak bisa lancar. Setelah jadi ustadz malah sholatnya di belakang terus. Mungkin karena zaman santri baru tuh makannya cuma nasi pondok, setelah jadi ustadz makannya di luar terus. Nah, akhirnya apa? Akhirnya daging makanan yang dimasak oleh orang-orang tidak ahli zikir ya menjadikan tenaga kita hilang untuk zikir. Untuk maksiat, untuk main HP semalam suntuk kuat. Nah, maka kita ini pahamilah resikonya orang tidak warok supaya kita bisa menjadi orang warok, insyaallah ya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yarta'a fi. Orang yang dia ini tidak warok, perkara-perkara yang enggak jelas dikerjakan semualah, enggak apa-apa, enggak haram kok insyaallah. Kan keharamannya kan belum jelas, jadi nggak apa-apa. Nah, orang yang seperti itu, ini diibaratkan oleh baginda Nabi, karra'i yar'a haulal hima, seperti orang yang mengembala hewan ternak di sekitar tanah larangan. Apa efeknya orang itu kalau mengembala di tanah larangan? Efeknya yang pertama, ketika dia lalai sedikit, yushiku ayyaqa'a fi, maka hewan ternak itu ya mesti akan makan rumput-rumputan yang dilarang tadi. Toh umpamanya dia menjaga betul, jangan sampai kambingnya makan di tanah larangan, ya dia akan kelelahan mengawasi kambingnya. Sehingga dia tidak sempat mengerjakan kerjaan-kerjaan yang lainnya. Begitu juga Kang, kalau kita ini terbiasa dengan perkara-perkara yang syubhat, maka nafsu kita ini akan terbiasa. Sehingga nanti lama-lama nafsu kita ini ngerjakan haram pun tidak takut lagi. Karena Nabi ini mengibaratkan orang yang mengerjakan syubhat ini seperti orang yang mengembala di tanah larangan. Siapa yang mengembala? Yang mengembala dia. Siapa yang dikembala? Yang dikembala adalah nafsunya. Nah, jadi kalau nafsu itu dituruti, terus suruh nyoba perkara-perkara yang nggak jelas, nafsu ini mempunyai sifat seperti hewan ternak. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya, beliau ini menceritakan bahwasanya nafsu manusia ini ada unsur hewannya. Ya kita ini ada unsur hewannya nggak? Diakui nggak diakui, mau nggak mau, kita ini ada unsur hewannya. Maka definisinya manusia itu apa? Al-insan hayawanun natik. Nah, manusia ini adalah hewan yang berpikir. Jadi kita ini memang ada hewannya. Lah hewan itu kalau dituruti ya semakin menjadi. Dikasih rumput di pinggir-pinggir, akhirnya apa? Lama-lama yang punya nengok sedikit, dia akan memakan rumput-rumputan tetangga. Begitu juga orang itu kalau sudah mengerjakan perkara-perkara yang syubhat, dia nggak ngawasi sebentar, tahu-tahu haram sudah menjadi kebiasaan di hari-hari. Yushiku ayyaqa'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu. Setiap raja punya tanah larangan, dan tanah larangan Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka haram itu jangan hanya ditinggalkan, tetapi tinggalkanlah perkara yang halal
agar engkau bisa menjauhi perkara yang haram. Insyaallah ya. Nah, jadi kalau kita ini terbiasa makan, sumbernya dari mana harus jelas, harus masakan sendiri umpamanya. Ya insya Allah makanan-makanan yang haram nggak akan kemakan di mulut kita. Tapi kalau kita ini kabeh dipangan, nanti lama-lama entah sengaja nggak sengaja perkara yang haram suatu saat ya akan masuk di dalam mulut kita. Nah, akan dijadikan wara itu sebagai prinsip hidup. Insyaallah ya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan in saluhat saluhal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Jadi di dalam hati kita ini ada raja pengendali semua anggota badan. Yang mengendalikan mata, yang mengendalikan telinga, yang mengendalikan otak, yang mengendalikan kaki, yang mengendalikan tangan. Apa itu namanya? Al-qalbu. Itu adalah jantung seorang manusia. Yang mana qalb ini, dia kalau baik, dia akan mengatur anggota badannya untuk menjadi baik. Kalau hati itu baik, nanti jadi seperti Rasulullah SAW. Beliau sholat semalam suntuk. Beliau sholat semalam suntuk sampai kakinya bengkak-bengkak. Ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura. Bukankah sepantasnya aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Nah, jadi ketika hati itu baik, maka ya hati itu akan menggerakkan kakinya, menggerakkan tangannya, menggerakkan rakyatnya untuk menyembah kepada Allah. Tapi kalau hati itu busuk, sholatnya pun ada modusnya, bayannya ada modusnya, perbuatan baiknya ada modusnya. Karena apa? Karena hati itu buruk. Maka kita ini usaha jangan sampai hati kita itu rusak. Insyaallah ya. Nah, kapankah hati itu rusak? Penyebab hati rusak itu ada 5. Fudulul kalam, fudulul ta'am, fudulun naum, fudulun nadhar, wa fudulul ikhtilat. Seorang manusia itu penyebab hatinya rusak. Yang pertama, fudulut ta'am, kakean mangan. Orang itu kalau sudah banyak makannya, maka banyak nafsunya. Kalau orang itu sudah banyak nafsunya, nanti banyak inginnya. Kalau banyak inginnya, rusak dia. Maka santri kalau pengen jadi orang baik, makan sesedikit mungkin. Insyaallah ya. Maka di Al-Fatihah ini disengaja Kang, makan cuma sehari 2 kali, sengaja itu. Biar kita ini memang terbiasa menjadi orang-orang yang tidak kelebihan makan. Sebetulnya malah pengen dibikin 1 kali gitu. Nah, kasihan kalian kelaparan nanti. Yang kedua, fudulul kalam. Seorang itu hatinya rusak, kenapa? Karena dia ini kebanyakan ngomong. Membicarakan sesuatu yang tidak seharusnya dibicarakan. Nabi beliau bersabda, liyakul khairan au liyasmut. Ngomong yang baik, kalau tidak menengo, ojo kakean ngomong. Lah orang tuh sekarang tuh rusak kenapa toh? Majelis-majelis gunjing, hidup di mana-mana karena kebanyakan manusia yang mulutnya terlalu lebar itu. Orang tuh kalau kebanyakan ngomong, nanti dari ngomong yang halal, lama-lama jadi perkara yang enggak jelas halal haramnya, lama-lama menjadi gunjing orang. Sudah menggunjing orang, alasannya apa? Alasannya ini adalah karkuzari amal. Ini untuk ibroh Pak, untuk ibroh. Saya menceritakan ini bukan menggunjing, untuk ibroh. Ini beda jeneng bentuknya podo kan. Nah ini yang pertama, yang sangat bahaya hal-hal seperti ini ya wanita. Tetapi laki-laki juga banyak yang seperti itu sekarang. Makanya entah laki-laki entah perempuan, ini semuanya harus menjaga mulutnya. Karena mulut itulah sumber rusaknya hati. Wa fudulun naum, kemudian yang ketiga, kebanyakan ngomong, kebanyakan tidur. Maka orang itu usaha tidur itu sesedikit mungkin. Kemudian yang ketiga, fudulun nadhar, dia ini melihat perkara-perkara yang tidak perlu dilihat. Nonton YouTube,
baca Quran, ya kan, mengikuti berita terkini. Itu semua nggak ada gunanya kan. Itu menjadikan kita ini pikiran yang aslinya bersih jadi kotor gara-gara semua berita-berita itu. Fudulun nadhar. Wanita jenis ini dilihat, Afrika bagaimana, Eropa bagaimana, Jawa bagaimana, Sunda bagaimana. Nah kalau fudulun nadhar ya hatinya mesti campur aduk tuh kan. Tapi kalau yang kita lihat itu Quran, yang kita lihat itu hadis, yang kita lihat itu orang soleh, ya mesti hati kita akan terisi dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian fudulul ikhtilat, terlalu banyak bergabung dengan manusia, bercampur dengan manusia. Lah zaman sekarang itu ikhtilatnya manusia itu di media sosial. Maka orang itu punya WhatsApp, orang itu punya Instagram, orang itu punya Facebook, itu nggak bagus kan. Kenapa? Karena kita nanti akan ikhtilat dengan orang-orang yang kita tidak perlu ikhtilat sama mereka. Kita bercampur dengan orang-orang yang tidak perlu kita bercampur dengan mereka. Loh kita ini mau menuju ke surga. Sedangkan yang di Instagram itu banyak yang mau ke neraka. Lah kalau kita ini kumpul dengan mereka, hidup dengan mereka, mengikuti kehidupan mereka, mempelajari berita terbaru dari mereka bagaimana, ya otomatis hati kita akan menjadi hati yang kotor. Bilang orang yang kumpul dengan orang soleh, tok aja belum tentu soleh loh. Apalagi kita ini ikhtilat dengan orang-orang kita tidak perlu ikhtilat dengan mereka. Maka orang itu kalau hatinya pengen baik, kurangi makan, kurangi ngomong, kurangi tidur, kurangi memandang, dan kurangi kumpul dengan manusia. Nguzlah sana. Kumpul dengan orang-orang soleh ataupun menyendiri, tawajuh kepada Allah terus, insya Allah nanti hati kita ini menjadi hati yang bersih. Nah orang itu kalau sudah hatinya bersih, mudah mengenal Allah. Kalau orang itu sudah mudah mengenal Allah, ringan mengamalkan agama. Kalau sudah ringan mengamalkan agama, surga terbuka untuknya. Semoga termasuk kita semua.